Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mabad jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta itu dalam menghadiri panggilannya. As-salatu khairum minan naum. Salat subuh itu nikmat yang diperoleh, keuntungan yang didapat, anugerah yang akan diterima, karunia yang akan dibagikan kepada yang melakukannya, melebihi daripada nikmatnya orang yang tidur. Padahal jane wong turu iki nek dirasakne nikmate apa? Iso ora ngrasakne nikmate turu. Mangan aja turu nganti rampung ya. Nikmate ora ono sing iso dirasake, sing nyoto. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, semuanya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan tempat di surga berdekatan dengan beliau dan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, para syuhada wassolihin, wal ulama wal amilin, dan mereka adalah sebaik-baik teman untuk kita semuanya. Masih melanjutkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam doa istiftah pada sholat tahajud. Kemarin telah kita bahas Allah adalah qayyimus samawati wal ardh, yang menunjukkan dua makna. Yang pertama, Allah adalah maha sempurna di dalam kekayaannya. Jadi Allah itu sempurna dalam kekayaannya, karena seluruh makhluk meminta, seluruh makhluk berdoa, Allah mencukupinya, tidak kurang bagi Allah Subhanahu wa taala apapun. Makanya bila kita meminta sesuatu kekayaan, minta sesuatu perbendaharaan, minta dunia, minta apapun, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab semua kesempurnaan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna qayyimus samawat wal ard kemarin adalah yaitu kamalu qudratih, yaitu sempurna kekuasaannya. Kekuasaan di bumi ini semuanya sementara, nggak enak kuasa sing sajek jumblek. Dulu Fir'aun itu merasa berkuasa selama-lamanya, akhirnya juga dibenamkan di Laut Merah. Qarun delepin jero lemah, Namrud binasa. Semua kekuasaan adalah miliknya Allah. Makanya jangan kita menjadi orang yang sombong, jangan kita menjadi orang yang angkuh, jangan sok. Ada kadang tadi wong niku sombong. Kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa semua kuasa, semua kedudukan, derajat dan kepangkatan itu semata-mata adalah karunia Allah, agar kita gunakan dengan
sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga menjadi satu nilai dan karunia yang bisa kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita penguasa dan kita gunakan kuasa kita dengan seadil-adilnya, maka Allah akan tempatkan kembalinya ke dalam akhirah, itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa menyelewengkan daripada kekuasaan sehingga ia tidak berbuat adil, maka tempatnya pasti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu punya sifat sombong. Aja nganti kesombongan. Sombong sithik wis ora entuk. Pemeneh sombong banget. Siapapun yang kita ndelke, ada kadang-kadang sing sombong itu kan mesti duwe sing dindelke. Dalam dindelke itu sing membuat dia berani sombong itu apa? Contoh, anak sing sombong soale bapake jenderal. Nah, sak jenderal-jenderale pakmu itu bakale pensiun. Nah, ya toh, ya tekan pensiun. Sing jelas sak jenderal-jenderale pakmu bakale mati. Ini. Enak sing ngendelke anake. Oh, anake juragan duit. Ora potang. Jangan potang. Dengan duit berarti duit itu kan. Kadang orang menjadi sombong. Padahal semua itu adalah pemberian Allah. Enak sing dindelke kekuatan. Wah, juara pencak silat. Juara judu, juara kempo, juara tinju. Itu hanya kekuatan sementara saja. Jangan kau gunakan untuk kesombongan. Kenapa? Karena semua itu berasal dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan kepada makhluk-makhluknya, supaya makhluk-makhluknya itu menggunakannya sebagai anugerah yang memberikan potensi kepada dia untuk berbuat baik dengan potensi yang ada. Jadi sedaya napa sing diparingi awake dhewe niku janjane sebagai modal berbuat baik. Ana Gus Dur itu ngomong, "Alah raguna awakmu ki. Dikai bondo mung tok nggih sombong-sombongan tok. Padahal kau gunakan untuk apa? Untuk berbuat baik. Kekayaanmu itu untuk kau gunakan berbuat baik. Untuk membantu janda-janda yang cantik, yang jelek nggak usah. Gitu. Orang ngono maksudnya. Sing elek-elek nesu, sing ayu-ayu, sing seneng orang. Maksudnya apa? Kau gunakan untuk membantu orang membutuhkan bantuan. Kau gunakan untuk menolong agamanya Allah. Jangan malah bukan menambah kebaikan bagimu, tapi malah menambah deritanya bagimu besok di akhirat. Ingat satu kancing baju yang kita miliki, kalau sampai salah kita menggunakannya, sampai kita lupa mensyukurinya, itu jadi pertanyaan yang berat di hadapan Allah. Nah, jangan sampai kekuasaan, jangan sampai kenikmatan, jangan sampai kekuatan, kelebihan apapun yang kita miliki, itu membuat kita itu menjadi adigang, adiguno. Adigung itu rumangsa paling agung. Adiguno rumangsa paling okeh gunane, paling okeh kepinterane. Adigang itu paling gang itu kan kekuasaan, apa kekuatan. Rumangsa paling rasa dhewe, rumangsa paling pinter dhewe, rumangsa paling kuwasa dhewe. Nah, inilah benih-benih daripada kesombongan yang akan membuat orang itu besok dibenamkan di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, sekuasa-kuasa apapun yang kau dapatkan itu dari Allah. Ya kan? Kalau Allah sampai mencabut sekejap saja hilang itu. Kamu kaya, bondomu keh, Allah cabut sekejap saja hilang. Banjir, longsor, buakaran, ambles, yang jelas kematian, sek. Ya. Sampai selesai masalahnya. Tapi bukan selesai di akhiratnya, enggak selesai. Makanya kan
Semua apapun kelebihan yang dalam diri kita, sadarlah sebagai kekuatan dari Allah. Kelebihan dari Allah. Jangan sampai kita kemudian lupa dan salah menggunakannya. Akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri. Mudah untuk bumerang? Apa bumerang itu? Senjata makan Tuhan. Uncal ke balik yang gini dewi. Ya makanya kita sadari. Nah, jadilah orang yang kaya namun tawadhu seperti Nabi Sulaiman. Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua karunia daripada Sulaiman itu kan lengkap, kekuasaan duwe, kekuatan duwe. Nah piye? Nah, bojone 100 ada yang nyang orang seminggu sepisan. Yang yang pasar maksudnya. Ini Sulaiman bojone 100. Pernah dia bersumpahkan kumpuli semua istriku akan melahirkan seorang yang hebat. Ternyata akhirnya malah idiot. Apa? Karena semua dari Allah. Kuwate pol, bojo 100 sih bayangno. Nah, ider ping 5 wis adewe ora kober. Ini kekuatan. Kekuasaan, harta, ketampanan. Mas. Akhirnya Sulaiman ki pengen rupane elek kan. Ante bojo ayu-ayu, ganteng duwe, awake kuat, itu sugih, kuwasa, iso ngomong karo kewan. Ade kan iso ngomong karo kewan pas lagi ngantuk. Mengecil. Nah itulah. Itu kan gitu itu. Nah, tapi kata Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya karunia Allah Tuhanku, karunia Allah bukan milikku. Liyabluwani untuk menguji aku, aashkuru am akfur. Apakah aku mensyukurinya sehingga aku menggunakan sebagai sesuatu yang manfaatnya kembali kepada aku dunia dan akhirat, am akfur, atau aku malah menyalahgunakannya. Maka menjadi kecelakaan buat kita. Maka jangan dadi wong itu sugih sombong. Apa meneh ra duwe sombong. Tentean itu kiri kemaki. Kalau nggak suka. Wong sugih ono sing dindelke, ono sing dibanggake. Ono sing membuat dia ini punya potensi untuk ngene ngono. Nabi Sulaiman itu sombong iso. Apa sing ngarepe ora dia apa sing bagi Sulaiman itu tidak ada, semuanya adalah ada. Tapi dia justru malah ngedek syukure, ngedek ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan wafatnya saja dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tongkatnya Sulaiman tidak dimakan oleh rayap, enggak ada orang yang tahu kalau beliau sudah wafat. Maka orang bosok, karena Allah mengharamkan jasadnya para nabi untuk dimakan tanah, belatung dan sebagainya. Awake dhewe diuripe seneng belatung kadang-kadang. Ini kadang-kadang kemaki ya. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia tentang kamalu qudrati. Semua kekuasaan, semua kekuatan, semua kelebihan, semua yang kita miliki jebul cuma pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat kadang-kadang kita miliki. Kadang-kadang pas asasane moro-moro lemak jebring nah wis irunge buntet. Ya. Nah, kemudian gulune gatel. Ya. Mumet gitu kan. Dan macam-macam kadang-kadang kemakine ora umum. Terus gawe watuk nah wis. Nah pas waras kemangkin pas watuk ala tapi tak karo pitik itu cekukruk. Inilah yang berbahagia, kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Allah yang berikutnya kita harus pahami, kita makrifah kepada Allah. Makanya kekuatan yang kita miliki adalah pemberian Allah. Jadi Allah adalah Maha Kuat, maka jangan kita menyandarkan diri pada kekuatan-kekuatan yang hanya kekuatan dari Allah. Tapi kembalikanlah kita diri ini kepada Allah SWT. Kekuatanmu itu benar cuma pemberian dari Allah. Maka jangan engkau salah gunakan, dan jika engkau minta kekuatan,
minta kepada Allah. Ojo jaluk kekuatan kepada syaitan. Yang kekuatannya pun itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Jadi walakal hamdu ya Allah, bagimu segala puji. Kenapa? Segala puji milik Allah. Karena Allah adalah yaitu nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Nur adalah cahaya. As-samawat langit. Langit ono pitu. Juga wal ardi juga bumi ada 7. Waman dan orang-orang atau makhluk-makhluk yang diberi akal di antara langit dan bumi. Siapa? Ya malaikat. Ya kemudian juga manusia dan jin. Kita ini bisa ndeleng, bisa mersani, bisa melihat, ya kan? Semua karena anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nurutullah padang. Gitu. Jangan iso nyawang padang, iso nyawang peteng nek matanya berfungsi. Nek wong turu ana peteng tok apa padang terus? Itu wong turu pas ngimpi lagi padang nek dalam mimpiannya sana. Ya. Orang ngimpi ngusuni koper lemes kabeh malah turu ya. Saka ketentone, ya saka ketentone wong don daftar umroh melu Ramadan sampai terbawa dalam mimpian. Obokane koper sak bis dhewe. Tangi turu jam 1, awake luwara kabeh. Padahal turune ya ora murep, ya ora miring, ya ora biasa. Ternyata kita ini, ya kan, kalau Allah ingin cabut kekuasaannya, mung dikai mimpi usung-usung koper wae. Sel. Apa menang usung-usung mayit, wis tambah kesel meneh. Inilah yang berbahagia. Ini kenyataan yang kita miliki. Nah, di sini anta nurus samawat, engkau adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Yang memberi cahaya di langit, memberi cahaya di bumi, menerangi langit dan menerangi bumi, dan juga menerangi siapapun di dalamnya. Dikatakan fihi isbatun nur asmaun lillah. Ini menetapkan bahwa namanya cahaya, penerang itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha menerangi, sing madangi. Nek nganti Allah mencabut penerangannya, adanya kegelapan. Siang. Kalau Allah cabut matahari itu enggak bersinar lagi, adanya gelap. Sapa sing arep nekake? Ora ono. Matahari itu ciptaan Allah dan semua makhluk semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa membuat matahari. Gitu kan? Dan ketika Namrud itu merasa jadi Tuhan, alam tara ilal lati haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ketika ada orang yang menentang Ibrahim tentang Tuhannya, sapa sing nekane kekuasaan? Namrud rumangsa paling kuwasa. Rumangsa paling hebat karena dia merasa Tuhan segala sesuatu. Kemudian Allah katakan, qala Ibrahim alladzi yuhyi wa yumit. Berkata Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, kemudian dijawab, ana uhyi wa umit. Aku juga iso mateni iso nguripke. Goleke wong loro, siji dipateni, siji diuripke, jenenge ora nguripe ora mateni. Vokale Namrud gitu. Kalau Ibrahim Rabbiyal ladzi wa yumit. Jawab, Allah yang hidup dan mematikan. Inna Allah ya'ti bisamsi minal masyriq fa'ti bil maghrib. Tantang lagi Ibrahim. Allah yang mendatangkan mata dari timur, sekarang coba datang kamu dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka ya meneng, plonga-plongo. Ora iso. Halo. Hai. Penak dadi murid tak iso turu angler. Gurune gak entuk turu, iso turu angler, gak apa-apa lah. Kadang-kadang sinau dalam mimpi itu lebih manfaat.
Daripada sinau dalam keterjagaan aja. Sinau dalam impian itu lebih mengena daripada sinau dalam keterjagaan tadi. Nah, nggak iso jawab. Nah ya jenenge Namrud tuh ora iso jawab, ora iso mujudke. Nah ya ora ilang sombonge. Gelem kalah. Nah sing paling nganyel ki wis wong ora duwe hujah, ora duwe alasan, ora duwe ilmu sing iso jawab pertanyaan ning kemaki. Wong pinter sombonge ora entuk, pamane wis bodho kemakine ra umum. Halo. Apa ya ono ngono kuwi. Akeh. Makanya inilah kita sadari itu. Jadi Allah menerangkan pada kita siapa dirinya. Maka jangan sampai kau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Urip nek pengen padang nyedak ono yang menerangi. Dan penerang sejati adalah Allah. Penerang malam ini adalah lampu. Lampunya mati, gelap. Allah tuh nggak mati-mati. Wal hayyul qayyum, dia adalah yang maha hidup dan memberi kehidupan. Kemudian mengatur segala sesuatu. Maka sangat bodoh kalau orang itu sampai menuhankan selain Allah. Anak wong sing topo nang Gunung Kawi minta pituduh. Entuke tuyul. Ana sing nekat pengen ndang sugih golek pituduh yang bulus jimbung. Entuke belang. Ada kowe. Anak sing pengen tak pituduh yang gunung kemukus entuke rondo. Wah itu macam-macam. Mintalah kepada Allah. Dan ingatlah, hidup ini sementara. Gitu kan? Jangan kau jadikan dunia sebagai segala-galanya. Mong sebentar urip iku. Sedilut tok. Tadi malam itu saya ngisi pengajian di pengajian Al-Muharram RW 22 Mojosongo. Orang tahun setengah enggak ketemu pandemi dilarang pengajian. Ketemui subhanallah jenggote putih kabeh. Ya ora, mungkin cek rada ireng kok. Aku ora kono jenggoten, wong jenggote enak ya kabeh. Pak Raji lho ketemu rong tahun jenggote putih. Nah, Pak Sis ketemu uru ceking rambutnya putih. Malah kabeh berubah kabeh. Aku jane berubah nek rasane aku dhewe nek ra ngono ya apa kita berubah. Ya cek. Ade rumasane sing ganteng, sing payu telu mengkas ben genep papat. Jan-jane ya, nang nyatane ora sing gelemi. Ora wani, ora nek sing gelemi gitu. Sing gelem ora ono. Sing daftar swidak 5 kabeh ya. Piye. Maksud daftar umroh lho sudah 5, tak papat. Iki lho, ngapain itu malah remek iki malah gitu loh. Nah, inilah makanya inilah diri kita itu cuman seperti itu. Neng koyo-koyo lah. Ya, koyo-koyo wis tenan-tenan no. Tapi itulah perubahan itu cepat. Selimong sedilut ya. Mau sebentar saja. Nah, kemudian juga Allah menetapkan dalam ayat dalam keterangan ini nurus samawat. Sing jenenge cahaya. Namanya penerang gitu kan. Itu baik secara dohiriyah adalah sing marai padang alam iki kaya saiki padang engko dilungkas dipateni lampune ya peteng sing padang ngenti njaba mana wis tolah-tolah njaba berarti ngejak mulih. Salat dodol yang sekolahan ini. Murid rong teko cepak ya wis ana. Ya meneh. Aku ya paham-paham ae ngono. Tapi ya aja bakule pengajian suwe-suwe ra betah. Murid aja terus cepak-cepak. Cepak-cepak es teh, cepak-cepak macam-macam. Cepak-cepak top, cepak-cepak ciki semacam itulah. Nah, makanya kan sifatkan di sini Allah itu adalah memberikan penerang secara dhahiriyah juga batiniyah. Nah, itu kadang-kadang gelisah. Nggih mboten?
kemudian jujeg, anyel, peteng. Wis pokoknya kadang persatu gundah gulana. Nyawang wong ora ketok wong. Nyawang padang mengah petenge, jujeg. Nyawang bojo welik. Itu namanya saat-saat peteng seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba Allah berikan cahaya. Wah, ternyata apa? Kita tiba-tiba jadi tenang, ayem itu. Nyawang anak-anak seneng, nyawang bojo ayem neh. Malah gitu. Kadang emosi, kadang nganyel, nyedak emoh. Itu adalah begitu. Tapi ketika Allah berikan ketenangan, berikan cahaya dalam dirinya, bisa memandang sesuatu dengan kesadaran, jadi kembali lagi. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu adalah Azza wa Jalla, Allah Maha Agung dan Maha Mulia. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Tinggi. Dan ini adalah yadullu alaihi fi tadammunihi isbatu anna Allah Subhanahu wa taala munirus samawati wal ardi. Maka kata-kata nurus samawat adalah menetapkan dan juga mensifatkan Allah lah sumber segala keterangan, sumber segala cahaya di langit dan di bumi. Semua tempat yang memberi cahaya adalah Allah. Yang dohiriyah, yang batinnya ada kan butuh yang jenenge keterangan. Ya nek sing takon. Wesine Darussalam nyandi kan bingung tuh. Nah, maka tak jawab. Wasinya itu dulu mang saya ijabkan karena do takon wae wis daripada sok bangune bekas-bekas anyar sisan. Wis ben tukange ben seneng, ben nyambut gawene terus-menerus ora pindah-pindah wae. Wis PN cah aku. Sedekah aku. Arti protes tak jawab mburi aku. Tak padangi. Jadi wis sing wis ilang-ilang kuwi ya sedekah ning kene tenagane ben nyambut gawene semangat. Ikhlas ora? Wis ikhlas berarti engko ya aja diseneni meneh. Jod goleki wae. Kan saya tak terangke. Wis gelap gulita. Iki sini didol Saifuddin iki. Itu Saifuddin. Saya tak terangno, mesin iki ben bocah nyambut gawe iki sregep, ora mau sambat-sambat wae. Kalau apa ana sing kedodos tangane muncrat-muncrat getih mesake. Kena bentel macam-macam. Wis dikibur, wesi-wesi bekas we, ya ben nyenengke tukange gitu. Ben nyambut gawene semangat. Piye, Bu? Halo. Kalau ibu-ibu sensitif. Mesti samono kena ilang karena bisa tukokane apa aja nggih sang umroh. Gitu. Lah terus secara gelap gulita. Lagi wis padang urung iki. Ya saiki ndang mulai saya. Ndang wis padang. Saiki mulai saya. Demikian kan yang wis padang selak dodol nang cengklek. Cukup sekian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.